Pemerintah Indonesia mengklaim penyebaran COVID-19 makin terkendali. Pemerintah pun disebutkan mulai mempersiapkan skenario penanganan COVID-19 di Indonesia dari pandemi menjadi endemi. Salah satunya adalah diturunkannya kebijakan pelonggaran penggunaan masker. Presiden Joko Widodo menyebut masyarakat diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker di ruang terbuka. Namun untuk di ruang tertutup, Presiden tetap menyarankan menggunakan masker. Sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kebijakan pelonggaran masker merupakan bagian dari persiapan peralihan dari pandemi menuju endemi. Ini semua pandemi yang kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia, transisi itu terjadi pada saat masyarakat sudah menyadari bagaimana caranya melakukan protokol hidup yang sehat di dirinya dan keluarganya masing-masing. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden adalah merupakan salah satu langkah untuk kita mulai secara bertahap bertransisi dari pandemi menjadi endemi. Meski beberapa pelonggaran kebijakan protokol kesehatan telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun masyarakat tetap diminta untuk waspada karena peredaran COVID-19 masih ada di sekitar kita. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apakah PPKM akan diperpanjang? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi di salah satu lokasi keramaian di Jakarta. Selamat petang, Cindy. Pemerintah belum memutuskan PPKM akan diperpanjang atau tidak. Tapi apa faktor yang menjadi pertimbangan apakah PPKM diperpanjang atau dicabut? Cindy. Ya Ibrahim, ada beberapa faktor yang kerap digunakan oleh pemerintah untuk menentukan apakah PPKM ini diperpanjang atau tidak. Misalnya melihat dari kasus aktif harian, okupansi rumah sakit, cakupan vaksinasi, hingga tingkat kematian. Kita lihat satu persatu Ibrahim, misalnya kalau untuk kasus harian dalam sepekan terakhir memang masih menunjukkan peningkatan. Tapi tentu jika kita bandingkan dengan ketika kita berada di masa puncak, baik itu varian Delta maupun juga Omikron, jumlahnya jauh sekali. Misalnya data terakhir yang seperti tadi Anda sebutkan, ada di kisaran 200-an kasus. Nah, sementara kalau untuk cakupan vaksinasi misalnya ini dari data terakhir per hari ini jam 12 siang tadi dari Kementerian Kesehatan untuk dosis 1 sudah mencapai 199 juta orang atau 95%. Kemudian untuk dosis kedua 166 juta orang atau 80,14%, dan untuk dosis ketiga mencapai 21,26%, dan untuk positivity rate juga berada di angka 0,49 itu untuk yang harian, sementara kalau untuk mingguan di kisaran 0,3. Nah, kalau kita melihat dengan jumlah kasus harian yang semakin terkendali, kalau saya mengutip pernyataan dari pemerintah atau meminjam pernyataan dari pemerintah, artinya pengendalian COVID-19 di Indonesia ini sudah sesuai dengan koridor. Nah, tapi kenapa PPKM di beberapa waktu lalu masih terus diperpanjang? Karena PPKM ini tujuannya tidak hanya untuk mengendalikan kasus, tapi juga untuk mempertahankan situasi. Prinsip kehati-hatian ini yang digunakan oleh pemerintah sebelum mengambil keputusan, itu juga prinsip kehati-hatian yang selalu diingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada. Nah, kemudian kalau kita juga mengutip pernyataan dari Menko PMK kemarin, Muhadjir Effendi memberikan bocoran bahwa ada peluang besar dari pemerintah menghentikan penerapan PPKM. Kapan? Secepatnya. Ini disampaikan oleh Muhadjir Effendi terkait juga dengan kasus COVID-19 yang semakin terkendali. Ini juga sekaligus adalah langkah siap-siap Indonesia bertransisi menuju ke endemi. Ada beberapa indikatornya. Pertama adalah dengan Presiden Joko Widodo yang pada awal pekan lalu sudah menyatakan kebijakan pelonggaran penggunaan masker. Misalnya kalau untuk di luar ruangan bisa tidak menggunakan masker kecuali
untuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di dalam ruangan, kemudian juga untuk masyarakat yang masuk ke dalam kelompok rentan seperti lansia, memiliki komorbid, dan juga ibu hamil ataupun juga sedang sakit. Nah, kalau dari pernyataan Menteri Kesehatan soal kenapa kemudian pelonggaran masker ini dilakukan, karena kadar antibodi yang dimiliki oleh masyarakat sudah tinggi dari kombinasi antara infeksi dan juga vaksinasi. Ditambah tidak hanya kadarnya, tapi populasi masyarakat yang memiliki antibodi ini juga sudah semakin besar. Yang kedua juga dengan diterapkannya ataupun juga diselenggarakannya Global Platform for Disaster Risk Reduction yang dilakukan pada hari ini sampai 28 Mei 2022 mendatang, tidak ada kebijakan travel bubble sehingga lebih dari 4.000 orang dari berbagai negara bertemu secara tatap muka. Ini yang juga menjadi langkah awal dari pemerintah untuk membuktikan kepada dunia ataupun juga negara-negara lain bahwa Indonesia sudah siap melangkah keluar dari pandemi dan juga bertransisi menuju endemi. Memang perhelatan ini juga sekaligus menjadi uji coba bagi pemerintah untuk tadi bertransisi menuju ke endemi. Kemudian juga setelah langkah ini nantinya ada besar kemungkinannya akan ada pelonggaran lagi, misalnya dengan kebijakan masker di dalam ruangan. Kemungkinan besar bisa dilepas. Selanjutnya tidak menggunakan masker sama sekali. Tapi tentu masih banyak sekali faktor-faktor ataupun juga pertimbangan masukan dari epidemiolog dan juga pakar-pakar yang akan terus digunakan oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan. Kemudian juga soal pertanyaan kapan PPKM ini akan berakhir memang semakin menguat ketika minggu lalu Presiden Joko Widodo melonggarkan aturan masker. Saya mau menggambarkan sedikit juga Ibrahim dan juga saudara kondisi saat ini di tempat saya melaporkan, saya ada di Bundaran HI. Kita ingat betul ketika pengetatan dilakukan dari awal COVID masuk ke Indonesia, mulai dari PSBB, kemudian PPKM, hingga terakhir saat ini PPKM dengan adanya level-level sesuai dengan assessment, dengan adanya pengetatan jalan-jalan di Jakarta khususnya dapat dikatakan lengang. Tapi saat ini dengan banyaknya relaksasi kebijakan dan juga pelonggaran, dapat Anda lihat di belakang saya untuk arus lalu lintas misalnya sudah semakin ramai. Kemudian juga untuk aktivitas masyarakat sudah berangsur normal dan masyarakat sudah semakin percaya diri untuk melepas masker di luar ruangan. Ini juga bisa menjadi indikator bahwa tidak hanya dari pemerintah tapi juga masyarakatnya sudah siap. Nah, tapi akan kita lihat lagi apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tapi yang harus diingat adalah bahwa kehati-hatian dan juga waspada masih perlu diterapkan oleh masyarakat. Ibrahim. Jaga protokol kesehatan itu yang menjadi kuncinya. Terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda.